Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang kami muliakan, dikisahkan doa Nabi Nuh kepada anak dan cucunya. Dikutip dari Ka'ab al-Ahbar mengatakan, sebelum Nabi Nuh alaihi salam wafat, ia mengundang anak-anaknya memohon kepada Allah agar mengabulkan doanya. Ia telah mendoakan Sem yang datang memenuhi panggilannya dengan melantunkan doanya, "Ya Allah, berilah Sem beserta keturunannya kenabian dan kerajaan." Diterangkan berkaitan dengan doa tersebut, setelah kemudian di zaman selanjutnya dari kelima putra Sam bin Nuh alaihi salam telah menurunkan banyak kenabian dan raja-raja, termasuk yang ada di dalam kategori 25 nabi dan rasul yang ada di dalam sebuah kisah dan sejarah dari garis keturunan Arfaksad. Nabi Nuh juga telah mendoakan Ham, namun pada waktu itu Ham tidak datang menyambut panggilannya hingga Nabi Nuh mengutuknya, dan ia berkata, "Ya Allah, buatlah anak cucunya menjadi terhina dan hitamkan paras mereka, jadikanlah mereka sebagai budak dan pelayan bagi keturunan Sem." Diterangkan pada waktu doa Nabi Nuh alaihi salam dilantunkan, Misram putra Ham bin Nabi Nuh alaihi salam telah mendengar ucapan kakeknya. Lalu Misram mendatangi Nabi Nuh alaihi salam dan berkata, "Wahai kakek, aku datang untuk memenuhi panggilanmu sebab ayahku tidak memenuhinya." Kemudian Nabi Nuh alaihi salam mendoakan Misram bin Ham, "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah mengabulkan doaku, maka berkatilah anak ini serta keturunannya. Tempatkanlah mereka di bumi yang diberkati, yaitu merupakan induk negeri di tempat hiruk pikuknya hamba yang sungainya terunggul." Menurut kajian lain berkaitan dengan doa tersebut, Misram bin Ham dan Kanaan bin Ham adalah saudara kandung. Ia telah menjadi pengembara dunia dengan waktu yang lama. Lalu pengembaraannya sampai di negeri Mesir. Kemudian Misram beserta sebagian keturunannya menempati negeri Mesir disebut suku Kipti. Dan keturunan Kanaan bin Ham masih melanjutkan pengembaraannya melalui jalur laut dan darat. Kemudian keturunannya banyak menetap di berbagai negeri hingga keturunannya ada juga yang melahirkan bangsa Viking dan barbar. Berikutnya Nabi Nuh alaihi salam mendoakan Yafet. Diceritakan Yafet tidak datang menyambut panggilan ayahnya sehingga Nabi Nuh alaihi salam mengutuknya dan berkata, "Ya Allah, jadikanlah keturunan Yafet sebagai makhluk yang terjelek." Keturunannya adalah Yajuj Majuj. Terkait dengan doa tersebut, seseorang telah mengkajinya. Yang disebut makhluk terjelek di sini adalah bukan wujud dan fisiknya, namun yang terjelek di sini adalah akhlak yang buruk. Keturunannya adalah Yajuj Majuj, artinya keturunannya akan merusak kebenaran yang hak di muka bumi. Yajuj Majuj bukan makhluk goib seperti halnya para malaikat dan jin. Yajuj dan Majuj adalah nama julukan. Ia adalah keturunan manusia yang sekarang hidup di muka bumi, yang pada akhirnya kelak keturunannya akan menjadi Yajuj Majuj yang digambarkan tanda-tanda pada akhir zaman. Dan dikutip dari banyaknya pendapat bahwa Turki dan Indonesia adalah keturunan Yafet bin Nabi Nuh alaihi salam. Ras Turki silsilahnya berasal dari keturunan Tur bin Gomer bin Yafet
bin Nuh alaihi salam. Ras Indonesia berasal dari Yawen bin Yafet, nenek moyang bangsa Yunan di Cina Selatan, yang masuk ke Nusantara melalui perahu Bercadik 1 dan 2. Wallahu a'lam bishawab. Wahir kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.